Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil case method kami dengan judul Evaluasi Proses Koagulasi Sedimentasi pada Unit Pengolahan Air PT Python. Dengan anggota kelompok yaitu saya, Zuria Burhan, nomor absen 7, dan juga rekan saya, Adnadina Panael, dengan nomor absen 4, dan juga Naswa Dwi dengan nomor absen 21, dan Rifko Afifi pada nomor absen 24. Nah, sebelum kita memasuki dari hasil pembahasan dengan kelompok kami, perlu diketahui identitas laporan magang yang kami gunakan dengan judul Pengaruh Dosis Koagulan dan Flokulan pada pH 9 terhadap turbidity dan konduktivitas di coal pile menggunakan metode Jot Test di perusahaan PT Python Operation and Maintenance Indonesia atau POMI yang berlokasi di Probolinggo. Nah, fokus dari pengujian dari laporan magang ini ada 3. Yang pertama yaitu unit pengolahan air atau water treatment unit. Yang kedua, proses koagulasi dan sedimentasi. Dan yang terakhir, penanganan lumpur endapan. Latar belakang kasus industri yang ada di PT Python ini pada unit pengolahan air yaitu di unit pengolahan air yang ada di PT Python ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan operasi industri. Nah, air baku yang digunakan itu berasal dari sumber dengan tingkat kekeruhan dan kandungan zat tersuspensi tinggi, sehingga memerlukan proses pengolahan yang efektif sebelum digunakan. Proses utama yang diterapkan meliputi koagulasi menggunakan PAC dan sedimentasi untuk menghilangkan partikel tersuspensi. Namun, dalam kondisi operasi skala industri di PT Python ini, proses tersebut sering sekali menghadapi kendala seperti fluktuasi pH, laju alir yang sangat besar, serta terbentuknya lumpur dalam jumlah signifikan yang sangat berdampak pada efisiensi proses dan biaya operasional. Maka dari itu, kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh fluktuasi pH terhadap efektivitas koagulasi menggunakan PAC. Yang kedua, mengapa hasil pengolahan air belum selalu memenuhi standar kekeruhan. Yang ketiga, apa faktor penyebab tingginya konsumsi PAC dan besarnya volume lumpur endapan. Dan tujuannya, kami juga memiliki 3. Yang pertama, menjelaskan proses pengolahan air khususnya koagulasi dan sedimentasi di PT Python. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan utama yang terjadi dalam operasi pengolahan air. Yang ketiga, memberikan pemahaman awal mengenai faktor kritis dan yang mempengaruhi kinerja proses. Baik, saya Nazwa Dwi Fajar akan menjelaskan slide tentang analisis teori koagulasi flokulasi pada pengolahan air di PT Python, di mana berdasarkan teori koagulasi flokulasi sedimentasi, kinerja PAC ini sangat dipengaruhi oleh pH, yang secara teori PAC ini bekerja optimal pada rentang pH 5-8. Sedangkan pada laporan magang, limbah kolpil berada pada pH sekitar 9 yang menyebabkan pembentukan flok menjadi kurang stabil. Selain itu, konsentrasi koagulan juga sangat berpengaruh, di mana dosis PAC yang terlalu kecil menyebabkan flok tidak terbentuk, sedangkan dosis yang terlalu besar dapat menyebabkan overdosis sehingga flok kembali pecah. Flok yang terbentuk dari PAC ini bersifat padat sehingga menghasilkan volume lumpur yang besar sesuai dengan permasalahan yang dilaporkan pada unit pengolahan limbah PT Python. Kemudian pada skala industri, laju alir yang besar juga mempengaruhi intensitas pengadukan atau G-value sehingga berpotensi merusak flok sebelum proses pengendapan berlangsung secara optimal. Selanjutnya adalah analisis efektivitas solusi pada laporan magang, di mana di dalam laporan magang, solusi yang diusulkan antara lain adalah menambah dosis PAC, mengatur pH sebelum koagulasi, serta memperpanjang waktu tinggal, di mana penambahan PAC ini memang terbukti mampu menurunkan kekeruhan namun tidak menyelesaikan permasalahan utama yaitu fluktuasi pH dan berdampak pada meningkatnya biaya operasional. Kemudian pengaturan pH sebelum koagulasi sudah tepat secara teori, akan tetapi praktiknya ini masih dilakukan secara manual sehingga tidak responsif terhadap perubahan kualitas limbah. Sementara itu, perpanjangan waktu tinggal dapat membantu proses sedimentasi, tetapi pada skala industri memiliki keterbatasan ruang dan kapasitas. Oleh karena itu, solusi dalam laporan ini dinilai efektif sebagian namun belum optimal. Baik, selanjutnya berdasarkan analisis teori koagulasi, flokulasi, sedimentasi, serta evaluasi terhadap solusi yang terdapat pada laporan magang PT Python, kami ini mengusulkan beberapa solusi alternatif yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pengolahan air. Di mana solusi yang pertama adalah kombinasi kapur dan PAC. Itu penambahan kapur itu bertujuan untuk menstabilkan pH agar berada pada rentang yang optimal kinerja PAC, yaitu sekitar pH 5 hingga 8. Kemudian dengan pH yang lebih stabil ini, PAC dapat bekerja lebih konsisten dalam pembentukan flok sehingga
kebutuhan dosis PAC ini dapat dikurangi dan biaya operasional itu dapat ditekan. Kemudian solusi yang kedua adalah penerapan sistem dosing otomatis yang dilengkapi dengan sensor pH dan turbidity, di mana sistem ini memungkinkan penambahan koagulan dilakukan secara real time sesuai dengan kondisi aktual limbah. Dengan demikian, permasalahan fluktuasi kualitas air baku yang tidak dapat ditangani secara manual itu dapat diminimalkan. Kemudian, solusi yang ketiga adalah optimalisasi proses dewatering lumpur, di mana yang seperti kita ketahui bahwa penggunaan PAC ini menghasilkan vlog yang padat dan volume lumpur yang relatif besar. Kemudian melalui optimalisasi proses pengeringan lumpur ini, volume lumpur yang harusnya itu ditangani dan dibuang itu dapat dikurangi sehingga biaya pengolahan lumpur menjadi lebih efisien. Kemudian ada solusi terakhir ini adalah penggunaan inline mixer pada tahap pengadukan, di mana inline mixer ini berfungsi untuk menjaga intensitas pengadukan atau G-value tetap stabil, sehingga vlog yang terbentuk itu tidak mudah pecah akibat turbulensi aliran yang tinggi pada skala industri. Dengan vlog yang lebih stabil ini, proses sedimentasi dapat berlangsung secara lebih efektif. Secara keseluruhan, solusi ini tuh diharapkan mampu mengatasi akar permasalahan yang belum terselesaikan dalam laporan magang, terutama terkait kestabilan pH, efisiensi penggunaan koagulan, serta pengelolaan lumpur hasil pengolahan. Jadi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan peran data praktikum dalam menganalisis laporan magang PT Python. Jadi karena tugas ini untuk kita menganalisis laporan magang PT Python tersebut, nah kita perlu alat bantu. Nah, alat bantunya berupa data praktikum yang telah kami lakukan di praktikum OTK. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan data praktikum kita? Itu karena laporan magang PT Python tersebut itu telah menjelaskan berbagai permasalahan pada proses sedimentasi, seperti ketidakstabilan vlog, konsumsi koagulan tinggi, dan besarnya volume lumpur. Namun, laporan tersebut itu belum banyak menyajikan data kuantitatif, khususnya terkait laju pengendapan. Nah, oleh karena itu, data praktikum kami itu digunakan untuk menjelaskan secara ilmiah dan terkontrol mengapa fenomena tersebut itu terjadi di industri, sekaligus memvalidasi keputusan penggunaan koagulan di PT Python tersebut. Nah, yang selanjutnya pada slide ini itu saya akan membahas hasil praktikum yang akan kami gunakan sebagai pembanding terhadap laporan magang PT Python tersebut. Nah, khususnya pada dua kondisi konsentrasi kapur, yaitu kapur 1% dan kapur 0,5%. Jadi kami tidak hanya menggunakan data praktikum kami, tapi kami mengumpulkan beberapa data praktikum dari kelompok lain agar analisisnya itu lebih tepat. Nah, jadi yang pertama itu pada kapur 1%, hasil praktikum itu menunjukkan bahwa pada penambahan PAC 1% itu menghasilkan kecepatan pengendapan paling tinggi, yaitu sekitar 0,036 hingga 0,0375 meter per menit. Nah, hasil ini itu sesuai dengan teori koagulasi, di mana PAC itu mampu membentuk vlog yang lebih padat dan stabil pada kondisi pH yang sesuai. Nah, tawas 1% itu menunjukkan kecepatan pengendapan yang lebih rendah, sedangkan tanpa koagulan itu menghasilkan pengendapan paling lambat. Nah, namun pada hasil praktikum untuk kapur 0,5% itu kami menemukan bahwa tidak sepenuhnya sesuai dengan teori. Yang seharusnya kan yang lebih cepat itu adalah PAC. Nah, namun pada konsentrasi kapur 0,5% itu dihasilkan pada praktikum itu justru penambahan tawas 2% itu malah menunjukkan kecepatan pengendapan yang lebih tinggi dibandingkan PAC yang sebesar 0,5%. Nah, perbedaan ini itu diduga kuat disebabkan oleh konsentrasi kapur yang lebih rendah. Jadi konsentrasinya kan hanya 0,5%. Nah, eh, pada kapur yang lebih rendah itu pH sistemnya itu tidak cukup tinggi untuk mencapai kondisi pH optimal dari
kerja PAC. Nah, jadi, PAC itu diketahui sangat sensitif terhadap pH, dan jika pH itu berada, di luar rentang optimalnya, maka pembentukan vlog itu menjadi, kurang efektif. Dan sebaliknya, tawas itu, masih bisa bekerja pada, kondisi pH yang lebih rendah, sehingga pada kapur yang 0,5% itu tawas, masih menunjukkan, pengendapan, yang baik, begitu. Nah, jadi temuan ini itu tuh menunjukkan bahwa, efektivitas koagulan itu, sangat bergantung pada kondisi sistem, khususnya pH, bukan hanya pada jenis koagulan, itu sendiri. Nah, jadi hal ini itu selaras dengan permasalahan yang dilaporkan pada laporan magang PT Paiton tersebut, di mana, fluktuasi pH itu menjadi salah satu penyebab, ketidakstabilan proses sedimentasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan, validasi dan penjelasan masalah industri menggunakan data praktikum. Nah, jika kita kaitkan hasil praktikum dengan, laporan magang, itu terlihat bahwa, pemilihan PAC oleh PT Paiton itu sudah, tepat begitu secara teknis. Nah, bisa dilihat dari hasil praktikum yang sebelumnya saya jelaskan, itu kan penambahan PAC itu, memiliki kecepatan, pengendapan paling tinggi dan, dia itu memiliki, tingkat kekeruhan yang, rendah begitu. Jadi pada hasil praktikum itu juga ditunjukkan seperti yang, tabel tadi, konsentrasinya itu, semakin rendah begitu. Nah, berarti, endapan yang terbentuk pada penambahan PAC itu memang, lebih padat begitu. Nah, sehingga penambahan PAC itu sangat cocok untuk kebutuhan industri yang memerlukan, pengendapan yang cepat. Nah, namun laporan magang itu juga menyebutkan bahwa performa PAC itu sering tidak stabil. Nah, hal ini itu dapat dijelaskan oleh hasil praktikum, di mana koagulan itu sangat sensitif terhadap kondisi sistem terutama pH. Bisa dilihat dari, hasil yang, berbeda tadi, di kapur 1% dan di kapur 0,5%. Itu gara-gara perbedaan pH-nya, karena PAC itu sangat, sensitif begitu, dia harus, pada pH optimal agar dia itu bekerja dengan baik. Nah, selain itu laporan magang itu menyebutkan bahwa volume lumpur yang terbentuk itu tuh sangat besar. Nah, hal ini tuh sejalan dengan karakteristik PAC yang, membentuk vlog padat sehingga, menghasilkan endapan yang tebal, dan membutuhkan, penanganan lebih khusus begitu. Jadi dengan demikian, data praktikum kita itu tidak hanya mendukung laporan magang, tapi juga menjelaskan, penyebab utama permasalahan yang terjadi di industri. Nah, jadi di sini saya tampilkan perbandingan hasil di industri dengan di, hasil praktikum kita. Nah, perbandingan antara kondisi industri dan praktikum, menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki prinsip yang sama, itu tantangan yang dihadapi itu sangat berbeda. Karena di industri itu skala operasinya itu, sangat besar dan, kondisi pH-nya itu, sangat fluktuatif gitu. Sehingga koagulan, itu harus bekerja dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, sementara pada praktikum kami itu kondisinya dibuat terkontrol, karena, eee, skalanya kan tidak sebesar skala industri, hanya skala laboratorium. Nah, kondisinya itu akan lebih terkontrol sehingga performa koagulan itu dapat diamati secara jelas. Eee, selanjutnya hasil endapan, pada hasil, di industri itu efektif, tapi lumpurnya itu besar. Tapi kami tidak, menemukan di laporan tersebut, kecepatannya berapa begitu. Nah, di praktikum itu, kami dapatkan bahwa pada kapur 1% itu, PAC itu, memiliki kecepatan, pengendapan tercepat dan, eee, dia, menye me menghasilkan, eee, larutan yang lebih jernih. Jadi, endapannya itu lebih padat begitu. Nah, jadi oleh karena itu perbedaan hasil, antara industri dan praktikum itu,
bukan menunjukkan kesalahan, tetapi justru menegaskan bahwa tantangan utama di industri itu terletak pada pengendalian proses, biaya, stabilitas, seperti itu. Jadi bukan terletak pada pemilihan koagulan itu sendiri. Jadi hal ini memperkuat argumen bahwa perbaikan sistem kontrol itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar menambah dosis koagulan. Oke, jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin masalah industri yang belum teratasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu overdosage pack menyebabkan pemborosan bahan kimia dan meningkatkan biaya operasional. Yang selanjutnya itu pengandalian pH yang kurang stabil menurunkan efektivitas proses koagulasi flokulasinya. Yang ketiga itu proses lumpur yang besar menyulitkan pengolahan dan meningkatkan beban pengolahan lanjutan. Yang selanjutnya itu belum adanya sistem otomatis sehingga proses masih bergantung pada pengaturan manual dan kurang konsisten. Yang terakhir itu ada vlog mudah pecah akibat turbulensi yang mengurangi efisiensi sedimentasi. Baik, selanjutnya itu feedback profesional. Ada beberapa poin juga. Yang pertama itu diperlukan data kuantitatif seperti laju pengendapan, ukuran vlog, dan nilai kekeruhan aktual untuk memperkuat validitas analisis. Yang selanjutnya itu analisis ekonomi masih terbatas, padahal penggunaan PAC memiliki kontribusi biaya yang signifikan terhadap operasionalnya. Yang selanjutnya itu perlu dilakukan evaluasi performa antara PAC dan alternatif koagulan lain untuk memperoleh opsi yang lebih efisiensi dan optimal. Yang selanjutnya itu rekomendasi teknologi Megaran seperti sistem otomatis dosing perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kestabilan proses dan konsistensi hasil. Yang selanjutnya itu penyajian grafik dan tabel lebih representatif lagi agar kesimpulan yang diambil didukung oleh data yang jelas dan terstruktur. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Laporan magang di PT Python menunjukkan bahwa proses sedimentasi itu tahapan yang sangat kritis atau penting dalam pengolahan air di industri. Mungkin salah satu sumber utama utility di industri itu jadi sangat kritis lah. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi flokulasi pH, konsumsi PAC yang tinggi, volume lumpur yang besar, serta ketidakstabilan vlog selama proses berlangsung. Nah, jadi solusi yang diterapkan dalam laporan dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut, tapi masih belum optimal dari sisi efisiensi dan keberlanjutannya. Hasil praktikum mendukung fenomena yang terjadi di industri dan menunjukkan adanya peluang optimasi, khususnya melalui kombinasi penggunaan kapur dan PAC. Oleh karena itu diperlukan penerapan solusi yang lebih efisien seperti optimasi pengendalian pH dan koagulan, optimasi dosis PAC serta pengolahan lumpur, lalu untuk meningkatkan kinerja proses secara keseluruhan. Dan di slide selanjutnya ada sedikit saran dari kelompok kami. Yang pertama itu terapkan sistem kontrol otomatis untuk pH dan dosis PAC pada perusahaannya. Yang kedua itu uji kombinasi kapur dan PAC untuk menurunkan biaya. Yang ketiga itu melakukan audit biaya koagulan rutin. Yang keempat itu optimalkan dewatering sludge agar biaya pengolahan lumpurnya menurun. Yang terakhir itu mungkin di magang selanjutnya dapat melakukan studi pilot untuk menguji solusi. Dan di sini ada beberapa dokumentasi dari data-datanya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi ini saya tutup.